Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini ditunjukkan seorang muhibbin kelas kakap yang kemudian akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemudian membongkar dan memberikan data-data tentang para habaib yang selama ini telah menipu masyarakat Nusantara. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Jadi sebenarnya jadi gini, banyak orang-orang mantan muhibbin yang awalnya belum bisa lepas jadi muhibbin karena tidak bisa membedakan ini antara keilmuan, antara kewalian sama nasab. Ada nggak Pak Alwi yang berilmu? Ada, banyak, ya kan? Kitabnya banyak nggak? Kitabnya sedikit ya. Kemudian ini jujur, mari dibandingkan dengan Kiai Imad aja, berapa Kiai Imad dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah itu jauh lah dengan ulama-ulama Nusantara. Terus kemudian yang kedua, ada nggak Pak Alwi yang jadi waliullah? Saya yakin ada, Pertanyaannya, ketika bicara nasab, bisa nggak seseorang berusaha untuk bernasab berbeda? Tidak bisa. Nasab itu adalah given, adalah takdir, adalah destiny atau takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari bapak siapa, dari rahim siapa. Dan inilah titik poin yang akan kita kupas itu, yang akan kita bedah itu. Saya tadi ada mengatakan bagaimana dengan Habib Umar Muthohar, bagaimana dengan Habib Syekh dan lain-lain. Saya tidak akan menyebut nama-nama yang Anda masih cinta karena urusan hati susah, ya. Saya suruh Anda bercerai dengan istri jenengan yang masih dicintai, wah pasti jenengan tempelengi saya. Jadi gitu. Jadi saya juga mencintai seorang Habib dan akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Dia adalah orang tua angkat saya, Abdul Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Insya Allah kalau beliau melihat ini, beliau pernah mengatakan saya akan mencintai saya dunia akhirat, dan saya pun akan mencintai antum ya Habib, orang tua angkat saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini, di dunia ini adalah kewajiban fardu ain. Bedakan urusan persahabatan, bedakan urusan kongsi gang, bedakan urusan guru dan murid. Ini masalah kesucian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersumpah setia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita harus melalui jalan itu. Dan kalau jalan itu sudah ternistakan, sudah terkotori, maka sampaikah kita kepada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi titik poin yang harus kita gubah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya ini saya harus bertestimoni dan saya menggugah para habaib. Banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama. Banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka ya apa ya, semacam bukan takut apa, bukan, intinya itu bukan mendiam. Ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena ya apa sih, kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib. Saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Attos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirdul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin siapa ya? Itu Al-Attos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca. Jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya. Saya kemana-mana tidur, bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Jadi, tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya.
Tetapi alhamdulillah sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan habib yang baik gitu lah, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari Al-Musawi Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko, dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablug grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya, saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfisme keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak? Bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Abdullah Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg kok. Katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya, nasab rakitan spekulatif, jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang apa namanya tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok, keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas.
Kalau orang salah bulat, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Lah ini mertua sama mantu kok bulat ini ya kan, mungkin menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibbin atau mbak itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum, terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim As'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazik, menjadi Yahudi Kaifen, Bene, Koji, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah karangan Alwi, ya, Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Mbak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram, hukumnya zina, dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsyad. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornick dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya oleh Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematikawan. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali. Mereka merofido Syiah, itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris, haplogrupnya G, bapaknya Henry, haplogrupnya I, ibunya putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup
untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis, kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Ba'alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur. Ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Dimana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar, haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja Raja Khazar itu. Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima, dia membuat pakaian Khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur, yaitu memakai kerudung dan baju kayak rok gitu loh. Ya kayak Habib itulah. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi. Kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi jenengan harus bangga pakai blangkon, harus bangga pakai sarung, harus bangga pakai baju surjan, harus bangga dengan lambang wayang yang ada di yang ada di rumah-rumah Anda. Jadi bisa kita saksikan videonya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.